Anda mungkin membuat kesalahan kebersihan penting setiap hari, dan ini bisa diam-diam merusak kesehatan Anda. Kebanyakan orang percaya rutinitas harian mereka sudah cukup. Mandi, menyikat gigi, berkumur, ulangi. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa mengabaikan beberapa titik kecil di tubuh Anda bisa menyebabkan infeksi, bau mulut, kelelahan kronis, atau bahkan masalah kesehatan yang lebih serius? Dr. Sari Wulandari, spesialis geriatri dengan pengalaman 30 tahun, telah melihat langsung bagaimana kebiasaan kebersihan kecil dapat berdampak besar pada kesejahteraan jangka panjang. Hari ini, kami akan mengungkap 5 bagian tubuh yang mungkin sedang Anda abaikan saat ini, dan perubahan sederhana yang dapat meningkatkan kesehatan Anda dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan. Mari kita mulai dengan satu yang benar-benar ada di depan hidung Anda, secara harfiah. Jika Anda belum berlangganan, berlangganlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Lidah Anda, gerbang tersembunyi menuju kesehatan. Bayangkan lidah Anda seperti kota yang sibuk, penuh dengan gerakan, interaksi, dan tujuan. Ini adalah gerbang untuk merasakan cita rasa, membentuk kata-kata, dan membantu pencernaan. Namun di balik permukaannya terdapat ekosistem lengkap, lebih dari 700 jenis bakteri hidup di sini, menurut peneliti kesehatan mulut. Beberapa penghuni mikroskopis ini bermanfaat, membantu menjaga keseimbangan dan pencernaan. Namun, yang lain adalah pengacau yang menunggu kesempatan untuk menyebabkan masalah. Dr. Sari Wulandari, ahli dalam penuaan dan kesehatan, memberikan wawasan yang menarik. Membersihkan lidah sama pentingnya dengan menyikat gigi. Ini bukan hanya soal kebersihan mulut. Ini berdampak pada seluruh tubuh Anda. Pikirkanlah, lidah Anda seperti spons, mengumpulkan bakteri, partikel makanan, dan sel kulit mati sepanjang hari. Jika dibiarkan, lapisan tipis akan terbentuk di permukaannya, memengaruhi lebih dari sekadar kesegaran napas. Dr. Wulandari menyoroti penelitian yang menghubungkan kebersihan lidah yang buruk dengan masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung, infeksi saluran pernapasan, dan komplikasi diabetes. Bagaimana caranya? Bakteri berbahaya dapat masuk ke aliran darah melalui luka kecil atau gusi yang meradang, yang umum terjadi seiring bertambahnya usia, berpindah ke organ lain dan menyebabkan peradangan atau penyakit. Bayangkan Lestari, seorang berusia 67 tahun yang rajin menyikat dan menggunakan benang gigi tapi tidak pernah memikirkan lidahnya. Setelah 3 bulan mengikis lidah setiap hari, dia melihat perubahan drastis. Saya tidak pernah menyadari betapa tumpulnya indera perasa saya, katanya kepada saya. Kopi paginya terasa lebih kaya, buahnya lebih manis, dan dokter giginya mengonfirmasi gusi yang lebih sehat dan lebih sedikit plak. Lalu ada Budi, pensiunan berusia 71 tahun yang berjuang melawan bau mulut kronis meskipun menggunakan segala macam obat kumur. Setelah hanya 2 minggu membersihkan lidah, napasnya membaik, meningkatkan kepercayaan dirinya dalam situasi sosial. Kabar baiknya, membersihkan lidah membutuhkan waktu kurang dari 3 menit. Cukup gunakan pengikis lidah atau bulu sikat gigi Anda, menggeser dari belakang ke depan 3 atau 4 kali. Anggaplah seperti membersihkan debu dari rak, tegas namun lembut. Bilas dan ulangi sebelum tidur. Dalam seminggu, Anda mungkin akan merasakan napas yang lebih segar, perasa yang lebih baik, dan bahkan lebih banyak energi. Tapi ada bagian lain dari tubuh Anda yang sering diabaikan yang menyimpan rahasia kesehatan mengejutkan. Mari kita jelajahi berikutnya. 2 kaki Anda, fondasi vitalitas Anda. Kaki Anda adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari tubuh Anda, membawa Anda melalui setiap tugas, jalan-jalan, dan tarian tanpa keluhan. Setiap kaki adalah keajaiban teknik, 26 tulang, 1/4 dari total tubuh Anda, 33 sendi, dan lebih dari 100 otot, tendon, dan ligamen yang bekerja secara harmonis. Namun, seberapa sering mereka mendapatkan perawatan yang benar-benar layak? Dr. Sari Wulandari menyamakannya dengan fondasi rumah. Abaikan dasarnya, dan segala sesuatu di atasnya, postur, keseimbangan, dan kesehatan secara keseluruhan, mulai runtuh. Seiring bertambahnya usia, sirkulasi yang lebih lambat membuat kaki lebih rentan terhadap pembengkakan, infeksi, dan ketidaknyamanan, yang semuanya dapat memengaruhi mobilitas dan kemandirian. Ambil contoh Pak Slamet, tetangga berusia 73 tahun. Selama bertahun-tahun, perawatan kakinya hanyalah bilasan cepat saat mandi. Suatu hari, dia melihat perubahan warna kecil di antara jari-jarinya
yang terus bertahan. Kunjungan ke dokter mengonfirmasi infeksi jamur, masalah umum bagi lansia, terutama ketika kaki tetap lembab atau terperangkap dalam sepatu ketat. Ketika Pak Slamet berkomitmen untuk merawat kaki dengan benar, infeksi itu sembuh dalam beberapa minggu. Tapi kejutan sebenarnya, keseimbangannya membaik, dan rasa sakit yang mengganggu di langkahnya hilang. Dengan kaki yang lebih sehat, dia berjalan lebih percaya diri, merebut kembali rasa stabilitas yang bahkan tidak dia sadari telah hilang. Penelitian mendukung hubungan ini. Kebersihan kaki yang buruk meningkatkan risiko infeksi, tantangan mobilitas, dan bahkan komplikasi diabetes serius seperti ulkus dan neuropati. Bagi penderita diabetes, perawatan kaki yang tepat adalah penyelamat. Sela-sela jari yang lembab dan kotor dapat mengubah masalah kecil menjadi masalah kesehatan serius. Solusinya, bukan hanya sekedar cipratan air saat mandi. Duduklah dengan ember air hangat, sabun lembut, dan kain lembut. Gosok setiap permukaan, atas, telapak, dan sela-sela jari, seperti Anda membersihkan bilah-bilah kisi-kisi. Bilas hingga bersih dan keringkan dengan baik. Jangan biarkan kelembapan tertinggal, karena kelembapan adalah sahabat terbaik bakteri. Sebelum selesai, periksa kaki Anda. Ada kemerahan, pembengkakan, atau nyeri yang terus-menerus? Ini bisa menjadi tanda peringatan masalah sirkulasi. Hanya 5 menit perawatan setiap hari dapat membantu mencegah rasa sakit, meningkatkan stabilitas, dan menjaga Anda tetap bergerak dengan mudah. Apa yang mungkin berubah jika Anda memberikan perhatian ini pada kaki Anda setiap hari? Dan apalagi dalam daftar kita yang memainkan peran tersembunyi namun kuat dalam kesejahteraan Anda? 3. Ketiak Anda. Pusat detoks yang tak terduga. Ketiak Anda mungkin tidak tampak seperti pemain kunci dalam kesehatan Anda, hanya tempat untuk mengoleskan deodoran dan melanjutkan. Tapi mereka memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Dr. Aisyah Nur, ahli kesehatan limfatik, menyebutnya sebagai pusat drainase untuk tubuh bagian atas. Tersembunyi di bawah kulit terdapat lebih dari 20 kelenjar getah bening, bekerja tanpa lelah untuk menyaring racun dan mendukung sistem kekebalan tubuh Anda. Ketika diabaikan, sistem ini bisa menjadi lamban, menyebabkan iritasi, ruam, atau bahkan infeksi, terutama karena kulit yang menua menjadi lebih tipis dan sensitif. Bayangkan Bu Ratna, pensiunan guru berusia 65 tahun yang berjuang dengan ketiak yang bergelombang dan teriritasi selama bertahun-tahun. Dia mengira itu hanya bagian dari penuaan. Tapi setelah beralih ke rutinitas mencuci yang lebih lembut, air hangat, kain lembut, dan gerakan melingkar seperti memoles kaca, ruamnya hilang. Ini seperti siang dan malam, katanya kepada saya. Saya tidak tahu kulit saya bisa terasa jauh lebih baik. Kuncinya, bilas hingga bersih. Sisa sabun dapat menyebabkan gatal, jadi membiarkan air mengalir jernih sangat penting. Setelah mencuci, dia mengeringkan dengan lembut menggunakan handuk, menghindari gesekan keras, dan membiarkan kulitnya bernapas sebelum mengoleskan deodoran. Ini seperti membersihkan jalur agar kelenjar getah beningnya berfungsi dengan baik. Mengapa ini penting? Ketiak yang bersih bukan hanya soal kebersihan, mereka mendukung detoksifikasi. Ketiak yang tersumbat menjebak bakteri, keringat, dan residu deodoran yang dapat menyebabkan bau, iritasi, dan bahkan kelenjar getah bening yang membengkak. Dengan meningkatkan sirkulasi dan menghilangkan penumpukan, banyak orang melihat bau tubuh yang berkurang, kulit yang lebih halus, dan bahkan perasaan lebih segar dan ringan. Beberapa bahkan melaporkan dorongan energi karena sistem limfatik mereka berfungsi lebih efisien. Bagian terbaiknya, ini membutuhkan waktu kurang dari 2 menit sehari. Perubahan sederhana pada rutinitas Anda, mencuci dengan lembut, membilas dengan tuntas, dan mengeringkan dengan penuh perhatian, bisa membuat semua perubahan. Apa yang akan terjadi jika Anda mencoba ini selama seminggu? Akankah Anda merasa lebih segar, lebih ringan, atau bahkan lebih berenergi? Dan berbicara tentang kebiasaan sehari-hari, mari kita bicara tentang sesuatu yang Anda lakukan 20.000 kali sehari, sesuatu yang secara langsung memengaruhi setiap sel di tubuh Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Hidung Anda. Penyaring udara yang tak bisa diabaikan. Bernapas itu mudah. Sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir, 20.000 kali sehari, tepatnya. Setiap napas menarik sekitar 10.000 liter udara,
dan hidung Anda berfungsi sebagai penyaring udara bawaan tubuh. Ini menyaring debu, serbuk sari, bakteri, dan partikel lain sebelum mereka mencapai paru-paru Anda. Tapi seperti penyaring apapun, ini bisa tersumbat seiring waktu. Ketika itu terjadi, hidung tersumbat, masalah sinus, dan bahkan tidur yang buruk bisa mengikuti. Ambil contoh Pak Joko, mantan pekerja konstruksi berusia 69 tahun. Puluhan tahun menghirup debu kayu membuatnya mengalami hidung tersumbat kronis. Dia mengira itu hanya bagian dari penuaan, tapi kemudian dia mencoba bilasan hidung sederhana setiap hari, menggunakan larutan garam hangat untuk membilas kotoran yang terperangkap. Seperti ada saklar yang menyala, katanya kepada saya. Saya bisa bernapas lagi. Perubahan itu hampir seketika. Pernapasan lebih lega, lebih sedikit sakit kepala sinus, dan tidur yang lebih nyenyak. Perawatan hidung tidak harus rumit. Bilasan cepat di pagi hari dengan semprotan garam hangat bisa memberikan keajaiban. Untuk pembersihan yang lebih mendalam, Neti Pot membantu membilas iritan yang masih tertinggal. Jika hidung Anda terasa kering, terutama di musim kemarau, inhalasi uap dengan minyak kayu putih dapat melonggarkan lendir, dan sedikit minyak kelapa di dalam lubang hidung menjaga lapisan halus agar tidak retak. Satu tips penting, selalu tiup hidung Anda dengan lembut, membersihkan satu lubang hidung pada satu waktu. Menjepit kedua lubang hidung saat meniup dapat mendorong lendir lebih dalam, memperburuk hidung tersumbat alih-alih meredakannya. Mengapa ini penting? Penelitian menunjukkan bahwa menjaga kebersihan hidung dapat mengurangi infeksi sinus, meningkatkan kualitas tidur, dan bahkan meredakan gejala alergi. Saluran hidung yang lebih bersih memungkinkan asupan oksigen yang lebih baik, mendukung fungsi otak dan tingkat energi. Apa yang mungkin terbuka dengan pernapasan yang lebih lega untuk Anda? Bisakah Anda bangun dengan perasaan lebih segar? Bernapas lebih mudah sepanjang hari? Ini adalah kebiasaan kecil dengan manfaat besar. Dan sekarang, mari kita beralih ke satu pemberhentian terakhir. Sesuatu yang kecil tapi sangat kuat dalam membentuk kesehatan Anda. 5 pusar Anda, titik kesehatan yang licik. Pusar Anda mungkin adalah bagian tubuh yang paling diabaikan. Hanya cekungan kecil di perut Anda. Tapi di balik permukaannya, ini adalah sarang bakteri yang tersembunyi. Penelitian menunjukkan bahwa puluhan jenis bakteri berkembang di sana, menjadikannya tempat utama untuk penumpukan jika tidak dibersihkan. Bu Ani, perawat pensiunan berusia 75 tahun, belajar ini dengan cara yang sulit. Dia tidak pernah terlalu memperhatikan pusarnya hingga infeksi ringan muncul, kemerahan, iritasi, dan bau aneh. Saya terkejut. Akunya, tempat sekecil itu menyebabkan masalah nyata. Solusinya? Lap sederhana setiap hari dengan kain lembab. Dalam beberapa hari, iritasi itu hilang, dan kulitnya terasa lebih sehat. Mengabaikan area kecil ini dapat menyebabkan masalah. Kelembapan, keringat, dan serat pakaian terperangkap di dalam, menciptakan tempat berkembang biak yang sempurna untuk bakteri dan jamur. Beberapa orang bahkan mengembangkan kista pusar atau infeksi tanpa menyadari penyebabnya. Kabar baiknya, ini sangat mudah dicegah. Yang dibutuhkan hanyalah pembersihan cepat dengan air hangat pada kain lembut atau kapas jika pusar Anda lebih dalam. Anggaplah seperti membersihkan cangkir teh, lembut namun menyeluruh. Setelah mencuci, selalu keringkan dengan baik. Kelembapan yang terperangkap dapat menyebabkan iritasi atau bahkan pertumbuhan jamur, seperti pakaian lembab yang dibiarkan menumpuk. Ibu Siti, 78 tahun, menemukan manfaat mengejutkan setelah seminggu perawatan konsisten. Bau apek yang bahkan tidak saya sadari ada, hilang, katanya. Dan kulit saya terasa jauh lebih halus. Kebiasaan 30 detik ini memiliki hasil besar. Kulit yang lebih segar, kebersihan yang lebih baik, dan risiko infeksi tersembunyi yang lebih rendah. Jika Anda pernah melihat kemerahan, nyeri, atau keluarnya cairan yang tidak biasa, ada baiknya menemui dokter. Jika tidak, perubahan kecil ini dapat membuat Anda merasa lebih bersih, lebih segar, dan lebih sehat setiap hari. Siapa sangka perubahan sekecil itu bisa membuat perbedaan sebesar ini? Kebiasaan apa lagi yang diabaikan yang mungkin diam-diam membentuk kesejahteraan Anda? Lidah Anda, kaki Anda, ketiak Anda, hidung Anda, dan bahkan pusar Anda. Siapa sangka area yang sering diabaikan ini bisa memiliki dampak besar pada kesehatan Anda? Dengan membuat perubahan kecil dan sederhana, Anda dapat meningkatkan kebersihan,
meningkatkan kesejahteraan, dan bahkan mencegah masalah kesehatan di masa depan. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang mengejutkan Anda? Dan yang lebih penting, kebiasaan mana yang akan Anda mulai praktikan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Kami membaca semuanya. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan ke kanal YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak konten berharga untuk membuat Anda merasa terbaik di setiap tahap kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya.